kembali di channel YouTube Halo Nusa. Nah, kali ini bersama Kak Uci kita akan sama-sama membahas kunci jawaban untuk kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 4, halaman 96, 100, dan 101. Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita perhatikan gambar Udin yang sedang tidur. Pulang sekolah, Udin hendak istirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Salah satu iklan yang didengar Udin adalah iklan pengobatan alternatif. Iklan pengobatan alternatif merupakan jenis iklan kesehatan. Masih banyak jenis iklan yang dipaparkan melalui radio, juga melalui televisi dan internet adik-adik. Kali ini kita selanjutnya mengamati adik-adik. Perhatikan iklan televisi yang dilihat Udin dan keluarganya. Perhatikan iklan dari segi isinya. Pertama, iklan di televisi menayangkan gambar-gambar partai politik dalam pemilu 2014. Nah, kita lihat ya, di bagian sudut itu ada iklan partai politik. Iklan tersebut untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014. Melalui iklan tersebut, masyarakat dapat mengetahui partai politik yang akan mereka pilih sesuai hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Iklan pada gambar termasuk jenis iklan politik. Itu adik-adik. Selanjutnya, iklan berikut berisi tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia. Iklan ini ditayangkan melalui internet. Berdasarkan isinya, iklan ini termasuk iklan pendidikan adik-adik. Nah, yang ketiga nih, iklan ini ditayangkan melalui televisi. Kamu tentu sering melihat iklan ini. Iklan ini berisi ajakan kepada khalayak menggunakan sampo. Pada gambar iklan di bawah, dengan menggunakan sampo, rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Dilihat dari isinya, iklan sampo ini termasuk jenis iklan kecantikan ya adik-adik. Bersih, kuat, dan lebat. Kita masuk kunci jawaban halaman 96 adik-adik. Kita lihat pembahasannya ya. Kali ini adik-adik diminta untuk berlatih. Coba adik-adik identifikasi jenis-jenis iklan elektronik yang dilihat dari isinya. Tuliskan hasil identifikasi adik-adik dalam lembar tugas, sertakan gambar iklannya. Setiap anak minimal membuat 2 contoh iklan dari satu jenis iklan. Misalnya 2 iklan tentang pendidikan atau 2 iklan tentang kecantikan gitu ya adik-adik. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Iklan pendidikan, contohnya iklan Kuiper Video dan Ruang Guru. Kita lihat ya, yang Kuiper Video itu sebelah kiri, yang Ruang Guru sebelah kanan. Kedua iklan mengajak masyarakat untuk membeli aplikasi pendidikan, sehingga kedua iklan dikategorikan sebagai iklan pendidikan. Siapa yang sudah pernah masuk Kuiper Video atau Ruang Guru? Nah, itu iklan pendidikan ya adik-adik. Selanjutnya, mari kita membaca. Ayo kita baca sama-sama teks ini adik-adik. Teks ini berjudul Usaha Ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Jadi, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan menjadi 2. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Berikut contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu contohnya sebagai berikut. Usaha pertanian yang pertama, lalu industri kecil, selanjutnya usaha perdagangan, kemudian usaha jasa, lalu usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ada yang pertama yaitu firma, selanjutnya CV, lalu ada PT atau perseroan terbatas, kemudian ada BUMN atau badan usaha milik negara, kemudian yang kelima yaitu perusahaan daerah. Selanjutnya ada koperasi. Jadi itu jenis-jenis usaha dari masyarakat adik-adik ya. Kunci jawaban halaman 100. Nah, kali ini adik-adik diminta untuk berdiskusi. Banyak orang melakukan usaha di bidang ekonomi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Apa yang akan terjadi jika orang malas tidak mau berusaha? Coba diskusikan bersama teman kelompokmu, kemudian tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Nah, gitu ya adik-adik.
Ayo didiskusikan bersama teman kelompok adik-adik. Nah, berikutlah contoh pembahasannya ya. Kita lihat bersama. Laporan hasil diskusi. Jika bermalas-malasan, tidak mau berusaha akan menyebabkan kebutuhan tidak akan terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Manusia dikatakan makhluk ekonomi karena manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pembahasannya ya. Selanjutnya kita masuk kunci jawaban halaman 101 adik-adik. Kali ini adik-adik akan berkreasi. Kamu telah memahami beragam bentuk usaha berdasarkan pengelolaannya. Ada usaha yang dikelola sendiri dan ada usaha yang dikelola secara berkelompok. Sekarang buatlah clipping berkelompok tentang jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri dan usaha yang dikelola kelompok dengan langkah-langkah pertama. Cari informasi tentang jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok, baik informasi bergambar maupun tidak bergambar dari berbagai media cetak. Lalu yang kedua, gunting informasi yang kamu peroleh, gunting pula sumbernya, jangan lupa sumber ya. Yang ketiga, kumpulkan hasil guntinganmu dan tempelkan pada lembaran kertas folio. Yang keempat, pisahkan antara jenis-jenis usaha perseorangan dengan jenis-jenis usaha kelompok adik-adik. Yang kelima, bendel berkelompok hingga menjadi sebuah clipping. Yang keenam, berilah judul clipping, jenis-jenis usaha perseorangan dan kelompok. Yang ketujuh, tulis nama-nama anggota kelompokmu. Kedelapan, kumpulkan hasilnya kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Yang kesembilan, berdasarkan clipping yang kamu buat bersama kelompokmu, isilah jenis usaha perseorangan dan kelompok pada kolom berikut. Nah, ini ya kira-kira pembahasannya. Judulnya jenis-jenis usaha ekonomi perseorangan dan kelompok. Ada bengkel motor, pedagang keliling, pengrajin nyaman, petani, tukang cukur, itu untuk perseorangan ya. Lalu ada firma John Sitepu, CV Aulia Teknikal, PT Pertamina, Bank Jateng, Koperasi Tahu Tempe, itu merupakan apa? Jenis usaha secara kelompok. Oke. Itu dia clippingnya ya. Nah, inilah tabelnya apabila dijadikan sebuah tabel. Jenis usaha perseorangan yang pertama ada bengkel motor, lalu pedagang keliling, pengrajin nyaman, petani sawah, dan tukang cukur. Jenis usaha kelompok yang pertama ada firma hukum, lalu ada CV, ada BUMN, BUMD, dan koperasi. Gitu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, berhubung kita sudah selesai pembelajarannya, maka hal yang terakhir kita lakukan adalah merenungkan kembali pembelajaran yang telah kita lakukan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah memahami semua kegiatan yang kamu lakukan hari ini? Adakah yang ingin kamu tanyakan kepada teman, bapak, atau ibu guru terkait dengan materi yang kamu pelajari? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Nah, pada hari ini saya telah belajar untuk sikap, rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk pengetahuan, saya sudah belajar tentang isi dan jenis iklan elektronik, usaha ekonomi, rukun untuk persatuan dan kesatuan, serta manfaat keberagaman karakteristik individu. Kemudian untuk keterampilan, saya telah belajar tentang mengidentifikasikan, berdiskusi, dan mengkomunikasikan. Oke? Baiklah adik-adik, demikian video pembahasan kunci jawaban pembelajaran 4. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa adik-adik, semangat belajar.